itu esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk. Dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke. Oke. Oke ya, tadi kita sudah mendengar juga ya bagaimana teman kita Kyrios Moto ya menerangkan bahwa Allah itu Esa. Jadi benar ya, setiap orang, setiap di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pun kita juga mengenal Allah yang Esa ya. Kalau di dalam kekristenan ya seperti yang sudah saya bilang bahwa segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya kita Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habage dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video, sebuah diskusi para apologet bersama dengan para polemikus. Di mana dari pihak apologet itu ada mata pisau yang membahas begitu tajam, yang menanyakan begitu tajam, setajam pisau Bapak Ibu. Begitu juga ketika menjawab, begitu tajam, begitu mantap sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sementara dari pihak polemikus Bapak Ibu, hanya cengar-cengir ketika ditanyakan saudaraku. Bukan dijawab berdasarkan apa yang tertulis. Kalaupun dijawab, hanya ditunjukkan data, tetapi data yang ditunjukkan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh mata pisau. Asal saja jawab Bapak Ibu, ya. Asal saja dia jawab. Tetapi dia menanyakan Alkitab begitu mantap. Dia buka datanya, lalu dia tanyakan ayat Alkitab ini nomor sekian. Wow, Alkitab ini nomor sekian. Wow, 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 wow. Lidah mereka Bapak Ibu ya, berkayap. Tahu berkayap nggak Bapak Ibu ya? Kurapan. Kalau mereka ngomong Yohanes ayat yang kesekian, nah, mereka tidak mau ngomong itu karena nanti jadi kurapan mulutnya Bapak Ibu. Lidahnya berkurap nantinya. Jadi mereka akan ngomong Yohanes sekian nomor sekian Bapak Ibu. Tapi setiap hari, setiap saat keluar dari mulut bibir lidahnya itu adalah Alkitab. Nah saudaraku, bagaimana jalannya diskusi? Mari kita simak sama-sama. Dan tentu sebagaimana biasanya saya meminta kepada pihak muslim yang menonton channel ini, yang menonton video ini, supaya tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, sudah menghina, sudah mengolok-olok, dan sudah mencaci maki. Tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Perhatikan, dengarkan baik-baik sehingga mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat, mendapatkan renungan, ya, mendapatkan firman, sehingga kalian bisa menemukan kebenaran yang hakiki di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Langsung saja, bagaimana jalannya diskusi? Mari kita simak sama-sama. di-mute aja dulu Bang, supaya kita jangan terganggu ya. Thank you buat teman-teman semua ya, shalom ya, ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan teman-teman muslim dalam dunia perdebatan ya, lintas agama ya teman-teman semua.
Dan hari ini kebetulan saya diajak untuk diskusi ya dengan teman kita dari Muslim, yaitu Kyrios Moto ya, terkait dengan temanya ketuhanan. Jadi kalau kita lihat ketuhanan itu ya, ini kita langsung aja ya buka tentang data yang namanya ketuhanan. Jadi tema ini yang mungkin sering dibawakan ya oleh teman-teman Muslim juga, karena ya kita ngerti ya tentang ketuhanan ini, mereka mungkin punya dalil yang cukup baik. Tetapi kalau kita membaca ya di dalam KBBI ya, kita langsung aja. Ini di dalam KBBI Tuhan dan ketuhanan ya, kita langsung aja kepada ketuhanan. Ya karena debatnya tentang ketuhanan, makanya sifat keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu arti dari ketuhanan. Dan di dalam kekristenan kami percaya bahwa ketuhanan kami adalah Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu menyatakan bahwa Allah itu kasih, teman-teman ya. Yohanes, kita buka lagi ya supaya pakai data kita ya. Kenapa ya kita tuh selalu percaya di dalam firman-Nya itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Ya, dan teman-teman semua ya, dengan adanya diskusi seperti ini kita juga dapat mengenal yang namanya kebenaran itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya pasal 3 ya. Nih, kebetulan catatannya belum dibuka. Oke ya, Yohanes 1 ayat 7. Oke ya, ini ada firman yang menjadi manusia. Dan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kasih karunia yang diberikan. Jadi Allah itu dengan secara spesifik dia datang ke dunia ini menjanjikan tentang keselamatan yang kekal sejak semula melalui ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini, dia melalui Abraham kemudian kepada keturunan yang telah dijanjikan. Ya, sampai kepada Musa menurunkan sebuah hukum, yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu, Musa pun tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah menyatakan Allah itu mengatakan bahwa aku adalah Allah. Ya, Allah ini adalah penyematan manusia ya kepada yang namanya ilahi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Allah itu sendiri, dialah yang menyatakannya. Makanya kita semua mengetahui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Roh Kudus sebagai penuntun kita. Jadi Yesus itu jalan, Roh Kudus sebagai penuntun, dan Bapa itu adalah yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu kita percaya Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang nyata menyatakan kasihnya kepada kita semua, karena Allah itu kasih. Ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 8 kalau kita bisa melihat ya bagaimana ketuhanan kita adalah Allah itu selalu dengan yang kasih yang nyata. Ya, kita lihat 1 Yohanes, ini kenapa sih error? Ayat 8. Ya, jadi kita mengasihi Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan barang siapa, ini 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa mengasihi Allah, ya, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih dan Tuhan itu adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus berasal dari surga yang telah turun ke dunia ini karena diutus oleh Allah Bapa. Thank you buat teman-teman semua ya. Shalom, itulah pembukaan dari saya. Silakan buat teman-teman yang Muslim. Oke, bentar ya. Gue cari PK-nya gimana, ribet. Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdanillah nahmadu wa nasta'inu ala umurni wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sori sadri wa yassiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan dialog dengan teman Kristen dengan mata pisau mengenai bab ketuhanan. Jadi Tuhan di dalam Islam itu sangat simpel, teman-teman. Sangat simpel, dia adalah Esa. Nanti itu ada di mana aja? Di surah Al-Ikhlas. Itu udah pasti masyhur. Yang qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nanti juga ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi di situ dikatakan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dikuatkan lagi nanti di surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk menyerukan. Menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Jadi, Tuhan, konsep Tuhan itu dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak serupa dengan makhluk. Segala sesuatu yang bersifat makhluk itu berarti bukan Tuhan. Karena apa? Allah itu di atas segala-galanya. Ketika Tuhan itu bisa diindrai, maksudnya Tuhan yang maha besar itu mampu untuk disekat oleh otak kita terbatas. Otak kita terbatas, akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melihat ciptaannya Tuhan, Allah itu lebih dari itu. Dan setiap para nabi itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Dari semua para nabi itu nanti ada dari Al-Baqarah ayat 133 sampai endingnya di Al-Baqarah ayat 136. Di situ dikatakan pada endingnya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi para nabi itu mengajarkan bahwa dari Tuhannya, nenek moyang semua para nabi itu esensinya itu ahad. Yang berarti tunggal. Allah di dalam dirinya itu tidak berangkat, mempunyai rangkapan, maupun di luar dirinya dia juga tidak mempunyai rangkapan. Jadi ketika Allah itu disejajarkan dengan makhluk, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak setara. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sekufu, nggak ada yang setara. Nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi mustahil sifat kelemahan manusia itu ada di dalam diri atau esensi sang pencipta. Jadi dari zaman dahulu hingga Nabi terakhir, Nabi Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk. Dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa.
Oke. Oke ya, tadi kita sudah mendengar juga ya bagaimana teman kita Kyrios Moto ya menerangkan bahwa Allah itu Esa. Jadi benar ya, setiap orang, setiap di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pun kita juga mengenal Allah yang Esa ya. Kalau di dalam kekristenan ya seperti yang sudah saya bilang bahwa segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya kita hadir di sini ya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar ya. Allah itu dia harus nyata hadirnya ya, bukan dengan omong-omong teman-teman ya. Allah tuh harus bagaimana dia melakukan segala sesuatu, tindakannya, perbuatannya itu harus nyata. Nah, terkait dengan yang tadi disinggung oleh teman kita ini bahwa nabi-nabi sebelum-sebelumnya ya. Kalau kekristenan kami ini tidak pernah yang mau membahas tentang hal yang namanya agama orang atau kepada yang karena kita ini selalu disama-samakan ya. Kemudian di dalam yang namanya keislaman itu menafsirkan dengan cara yang berbeda tentang kematian Yesus Kristus. Kalau di surah An-Nisa ayat 158 dan 159 itu mereka menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu atau mereka anggap Isa karena mereka menyamakan dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu mereka mengatakan bahwa Isa itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga, tetapi langsung terangkat. Ya. Padahal dalam fakta sejarahnya ya, bahkan di luar kekristenan pun ya Tuhan Yesus itu datang firman yang menjadi manusia karena Allah itu mempunyai firman dan roh, firman itu telah menjadi manusia dan dia datang dengan perbuatannya yang nyata. Ya, dia mau supaya kita tuh mengenal Allah yang hidup, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tetapi dia langsung turun langsung dengan firman-Nya. Ya, makanya firman yang menjadi manusia ini kalau kita melihat di dalam hal yang namanya kasih, itu kenapa dia menyatakan kasihnya itu? Karena memang dia harus menunjukkan kasihnya dulu. Ya, bagaimana dia menunjukkan kasihnya sedangkan dia tidak pernah hadir? Ya. Bagaimana ketika waktu di dalam keislaman mengatakan pengasih, penyayang, tetapi nggak pernah menunjukkan kasih? Ya. Apa buktinya bahwa Tuhannya Islam itu nggak pernah punya memang mengandalkan kasih, tidak pernah ada. Tetapi kalau yang dimaksud bahwa itu memberi rahmat, memberi berkat, oke-oke saja. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa itu nyatanya seperti apa. Ya, karena ateis pun ya tanpa adanya Tuhan yang Maha Pengasih pun mereka tetap tahu aja mereka bisa punya duit, mereka bisa punya rejeki, ya berkat yang ada gitu kan. Tetapi kalau Tuhan kami itu nyata teman-teman. Ya, menyatakan kasih yang luar biasa karena memang Allah itu dia harus membuktikan dia mengasihi sama seperti orang tua kita analoginya mengasihi kita ketika waktu kita masih kecil ya dia menyatakan kasihnya merawat kita menjaga kita ya karena kita ini sebagai anak-anaknya. Nah kita sebagai anak-anaknya ini setelah dewasa setelah mengerti bagaimana kasih orang tua kita baru kita mau membalasnya seperti apa. Jadi itu kasih yang nyata. Artinya tidak memaksa orang tua pun kita kalau kita hanya diminta taat saja. Ya. Jadi kasih adalah perbuatan yang nyata bukan dengan bicara. Nah, pertanyaannya ini yang kita akan bertanya ya kepada teman-teman kita yang muslim karena mereka sering mengatakan bahwa sama ya. Kita orang Kristen akan membantah bahwa Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu berbeda dengan Allah atau ketuhanan atau teman-teman muslim ini sering menyamakan sama dengan Tuhan di negeri Mekah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Selalu ya kita membantah ini. Karena tidak pernah ada orang Kristen yang pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ini surah An-Naml ayat 91 ya. Dan Muhammad dikatakan sebagai seorang muslim di sini. Padahal Tuhan Yesus pun atau sejak adanya bangsa Israel pun
tidak pernah menghadap menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang menjadi pertanyaan saya ketika teman-teman muslim ini, siapa yang disuruh untuk sujud? Sejak kapan? Apakah di mana dalilnya untuk sujud ke hadapan Ka'bah ini? Ya, itu aja sih untuk pertanyaan saat ini. Ya, silakan Bang. Belum di itu ya, bentar. Yang pertama, jadi yang pertama di sini dikatakan tadi mengenai masalah ini ya, Tuhan negeri Mekah. Jadi nanti itu dijelaskan. Yang pertama, sebentar. Kita langsung ke sumbernya. Gimana sih cara flip kamera? Sebentar ya. Oke, flip kamera. Oke, langsung di sini mengenai negeri Mekah. Ada apa sih di dalam negeri Mekah? Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, di sini dikatakan menurut dalam Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir monumentalnya menyampaikan sebagai berikut. Di sini dikatakan apa? Wa inna tasaha min baina sairi baladil bi asfati. Jadi di sini dikatakan apa? Dan Allah mengkhususkan Mekah di antara seluruh negeri dengan menambahkan namanya kepadanya. Maksudnya di Mekah. Jadi Allah itu biidofati. Di sini dikatakan apa? Baladi biidofati, diidofakan. Allah negeri Mekah karena apa? Mekah itu mempunyai apa? Keutamaan. Karena Mekah adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan penghormatan yang besar bagi Mekah, yang menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat tinggal nabinya dan tempat turunnya wahyu. Jadi itu masalah negeri Mekah. Dan juga saya balik kamera dulu. Oke. Terus juga tadi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya saya mau bahas masalah ini ya. Masalah kiblat ya. Nah, ini dikatakan apa? Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 148, di sini dikatakan bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Kiblat, ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini di Al-Baqarah ayat 148. Dan juga tadi mengenai bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, ini dia dikatakan apa? Ini dari situs Khabat. Boleh dicek, ini dari Yahudi sendiri. Dikatakan apa? After all, we Jews and Muslims are brothers. Children of the one father, siapa? Abraham, who taught the world that there is a single God on high, a God who cares for all the creatures. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub, menurut Khabat dari situs Keyahudian itu bilang bahwa kami dan Ismail itu mempunyai sesembahan yang sama. Oke. Dan ini salah satunya.
Pertanyaannya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang Tuhan bersifat lokal? Kan Yesus itu kan disuruh untuk dia itu pergi ke Bani Israel. Ya, itu siapa yang Tuhan yang lokal? Nah, karena apa? Karena Yesus itu hanya menghakimi kedua belas suku dari Bani Israel. Di mana itu di Matius 10 nomor 5 dan 6. Jadi yang Tuhannya lokal itu siapa? Cuma hanya mampu menghakimi 12 suku Israel. Di dalam Matius 10 5 nomor 6 di situ dikatakan, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Oke. Baik ya. Cek ini diterima dulu Bang, supaya kita mulai. Oke ya, jadi berarti kalau kita Matius 10 ayat tadi ya, ayat 5 dan 6 ya, melainkan pergilah ya pada domba-domba Israel yang hilang gitu. Jadi ini kalau dibilang Tuhan lokal ya, ini salah penafsiran ya terkait dengan hal seperti ini. Karena Tuhan Yesus itu datang kepada umatnya ya di sini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya. Artinya ini kita baca tentang dunia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, domba-domba yang hilang ini karena kepada bangsa Israel itu belum mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Jadi kalau tentang yang namanya melainkan pergilah ke domba-domba Israel yang hilang, umat Israel, pergilah beritakan kerajaan surga. Ini tentang dunia yang ada ya. Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini dunia teman-teman. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus itu datang pertama kali bukan untuk yang namanya menghakimi, tetapi untuk yang namanya menyelamatkan. Dia memberitakan kasihnya yang kepada kita semua. Kasih yang nyata, kasih yang benar. Kasih yang benar-benar nyata perbuatannya. Makanya saya tadi umpamakan ya bahwa atau analogikan orang tua itu menyatakan kasih kepada anaknya lebih dahulu sebelum anaknya menyatakan kasih kepada orang tua. Ya, dan kasih Allah itu tidak pernah memaksa. Ya, karena Allah itu kasih, dia udah mengajarkan kebenaran, dia udah menyampaikan tentang kerajaan surga karena dia berasal dari surga. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Ya, dia menyatakan kasihnya karena dia berasal dari surga ya. Aku ini ya, kita baca aja ya supaya teman-teman semua juga bisa membaca, sebab aku telah turun dari surga. Ya, ini perkataan Yesus. Jadi kalau kasih yang nyata itu mengenal surga yang nyata, teman-teman. Makanya tidak pernah ada yang namanya ajaran-ajaran yang berbeda ya. Kalau sekali dibilang apa ya pasti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang yang namanya kasih yang nyata itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita nggak pernah yang namanya berafiliasi dengan dimanapun ya. Kalau kita lihat tuh apalagi teman-teman muslim nih berharap bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa di depan Ka'bah gitu. Ya itu tidak pernah ada. Yohanes 6 ayat 38. Nah, ini kok lambat nih. Pas diskusi begini nih tiba-tiba jadi lambat ya. Ya kita baca aja ya teman-teman semua ya. Ini karena waktu ya. Ini Tuhan Yesus katakan bahwa sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Ini ya jelas ya, karena itu Tuhan Yesus berasal dari surga dan dia mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar ya, dia mengetahui tentang kerajaan surga.
Ya, menjadi pertanyaannya di sini ketika waktu teman-teman kita menunjukkan bahwa tafsiran ya tentang yang namanya tadi hal ini ya, saya tadi minta mungkin nggak pernah ada ya. Ini hanya pendapat ulama aja yang menjadikan Mekah. Dan kalau kita lihat yang Al-Baqarah pun itu bagaimana teman-teman Muslim merangkai suatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Kiblat itu di mana? Atau disuruh untuk sujud ya. Saya nggak pernah di dalam Al-Baqarah ini saya belum membaca hal seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu. Ini kenapa sih merasa tidak nyaman, ini apa ya? Anda kena peringatan. Kena peringatan ini Jadi, gimana ini? ya, jadi ini teman-teman semua dan setiap umat mempunyai kiblat. Nah, ini saya nggak ngerti nih kenapa harus kiblatnya kepada ini. Yang saya tanya tadi tentang di mana umat-umat Muslim itu disuruh untuk sujud kepada yang batu hitam ini, ya, yang ada Ka'bah ini, ya, saya nggak ngerti di mana dalilnya karena saya belum pernah melihat, ya, terkait dengan hal seperti ini, ya, karena Al-Baqarah pun kiblat ini kiblat apa? Apa itu kiblat? Apakah hanya melalui yang namanya arah-arah ini arahnya kemana? Ya, saya kira teman-teman semua harus bisa mulai membaca dengan benar karena kiblat ini sebelumnya punya pagan Quraisy. Ini sebelumnya penyembah pagan Quraisy ya, yang berkeliling di batu ini. Makanya Allah yang mana ini yang kita mau sembah yang benar, ya. Nanti saya akan selanjutnya akan membahas terkait dengan perkataan Yahudi itu. Silakan lanjutkan. Oke, jadi mengenai di mana dalil bahwa kita tuh harus berkiblat ke Mekah, Masjidil Haram, ini nanti bisa dicek di surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ dikatakan bahwa aduh, ini jangan ditelepon. Al-Baqarah ayat 144 di situ dikatakan apa? Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah situ. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengerti bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini mengenai dalil. Terus yang pertama, pertanyaannya bahwa di sini dikatakan Tuhan lokal. Kenapa Yesus itu Tuhan lokal? Nah ini, kita bisa cek di Matius 19 nomor 28. Di sini dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu bersifat Tuhan lokal karena dia hanya menghakimi bukan seluruh dunia, tapi dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Tadi juga menyinggung bahwa apa? Berbicara kasih adalah berbicara surga yang nyata. Ya kan? Nah, surga yang nyata itu seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat nanti. Nah, kita di sini lihat ya. Oke. Nah, ini mengenai eskatologi. Nanti bisa dicek di Wahyu 21 dari nomor 12 sampai 14. Ini gambaran tentang surganya Kristen. Yaitu apa? Di Wahyu 21 nomor 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi dan pintunya
Dan pintu gerbangnya 12 buah. Pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya. Nomor 14-nya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul. Anak domba itu. Jadi, surganya Kristen itu berlaku untuk ke-12 suku Israel. Ini Tuhan lokal. Jadi teman-teman, ketika dibilang bahwa Tuhannya Tuhan lokal, katanya, itu tuh, bahwa Yesus itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Terus, surganya itu juga hanya untuk ke-12 suku Israel. Nah, ada nggak di dalam Wahyu itu mengatakan bahwa surga itu untuk umat-umat yang nggak mengenal etnis? Apakah orang Medan atau etnis lain gitu bisa masuk ke dalam surganya Kristen? Enggak. Karena apa? Pintu-pintu gerbang yang ada di sana tertulis hanya untuk apa? Ke-12 suku Israel. Dan Yesus juga hanya menghakimi 12 suku Israel. Jadi yang bersifat Tuhan lokal itu siapa? Oke. Mana? Oke, baik ya. Nih Oke, nih kita santai aja lah kalau gitu ya. Ini kayaknya saya kalau tadi lihat membaca ya, ini terkait dengan Wahyu 21 ini, itu 12 gerbang ya, di dalamnya itu menceritakan tentang gerbang-gerbang atau fondasi ya. Benar ya, itu adalah mewakili yang namanya 12 suku Israel. Benar, kalau Anda mau mencerminkan bahwa hal tentang kerajaan surga itu yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai pewahyuan itu yang kepada Rasul Yohanes ketika waktu di Pulau Patmos, ya memang gambaran-gambaran Allah ya seperti itu. Ya, gambaran tentang kerajaan surga ya. Kenapa bisa ada yang namanya dia datang dari bangsa Israel? Karena memang ini gambaran-gambaran Allah tentang kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Memang ini apa yang disampaikan Allah itu sesuai bahwa dia bukan datang dari tanah Arab. Jadi ini membenarkan bahwa bangsa Israel ini yang dipilih ya untuk supaya mereka itu Tuhan Yesus turun dari situ. Jadi bukan tentang kerajaan surga yang Anda lihat. Kalau tentang kerajaan surga kami hidup seperti Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya. Jadi ini kenapa ya ini kok bisa nge-lag ini bentar ya. Supaya cepat kita. Jadi kalau tentang kerajaan surga itu bukan tentang itu ya, itu tentang gambaran yang nanti disampaikan supaya sesuai, bukan dari bangsa Arab. Ya, itu bukan suatu hal yang kita maksudkan tentang. Jadi kalau membaca tentang Wahyu ini nggak seperti letterlek seperti itu ya. Jadi makanya kalau tentang kerajaan surga, apakah itu yang dikatakan seperti itu? Ya coba kita lihat ya. Nih karena pada waktu nih ada orang yang bertanya tentang kerajaan surga ya, ketika waktu tentang yang namanya kerajaan surga nih. Ada seorang perempuan nikah dengan 7 lelaki ya. Kemudian ya Tuhan Yesus menjawab mereka ya, siapa nanti di antara ke-7 lelaki itu yang beristrikan dia? Nah, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita itu bakal hidup seperti malaikat di surga, tidak punya nafsu, tidak punya yang namanya suatu hal yang namanya nafsu birahi. Karena kalau di dalam orang Kristen ya, kami berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita itu Tuhan Yesus ajarkan seperti di surga. Dia mau supaya yang ada di dunia ini
dijadikan seperti di surga, hidup dalam kasih. Ya, kita di surga tuh nggak ada nafsu lagi, kita hidup seperti keluarga. Nggak mungkin orang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin seperti yang dikatakan dalam An-Naba 33. Ya, jadi ini memang kita berbeda. Ya, dan dalam Yahudi pun tidak pernah diajarkan bahwa nanti akan ada kawin seperti ini, seperti yang tadi Anda bilang bahwa Tuhan kita, Tuhan Islam dan Tuhan Abraham, Ishak dan itu sama, itu tidak pernah ada ya. Kalau memang sebagai saudara oke-oke saja, tetapi di dalam hal ini tidak ada. Ini menjadi pertanyaan kedua, karena pertanyaan pertama itu nanti saya coba untuk membantah ya. Ya, ini apakah benar di dalam surga Islam itu bahwa nanti setiap orang itu akan dikawinkan? Nih, surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Apakah di dalam surga Islam ya semua orang bakal hal seperti ini yang terjadi? Ya, karena ini kita lihat dari perbedaan Allah, karena Allahnya atau Allahnya ini gak pernah ke surga, makanya gak pernah mengetahui tentang kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku berasal dari surga. Gak mungkin orang yang berasal dari surga gak ngerti tentang keadaan rumahnya, dia berasal dari sana kok. Terkait dengan Al-Baqarah 144, saya belum pernah melihat jawaban seperti ini ya. Memakai Al-Baqarah 144, sedangkan Masjidil Haram itu berasal, ini Masjidil Haram. Tetapi ini mengelilingi. Kalau menghadapkan muka, kenapa dia menghadapnya ke situ ya? Saya kurang paham ketika ada apakah masjid ini sama dengan Ka'bah atau dia posisi yang berbeda. Ini Ka'bah, ini masjid. Nah, kalau menghadapkan muka, kenapa ini dipantatin masjidnya? Mohon maaf ya, saya tanya ini maksudnya kenapa tidak langsung menghadapkan muka dengan muka ke Masjidil Haram? Apakah memang yang dihadapkan ini adalah yang namanya masjid, ini disebut masjid, atau bagaimana? Ini saya sudah bertanya juga ya. Saya kira ini pengalaman saya deja vu lah ya. Saya ingin tahu apakah benar ini disuruh untuk menghadap seperti ini. Karena bangsa Israel pun kalau dibilang Tuhan yang sama, tidak pernah menghadapkan muka ke sini dari Yerusalem ke sini. Nggak pernah ada. Makanya saya ingin tahu apakah ini masjid juga, disebut masjid juga. Ka'bah ini ya. Gitu ya, supaya mungkin. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengarkan diskusi tersebut? Sebagaimana yang saya katakan tadi, dari pihak polemikus Bapak Ibu, cengar-cengir ketika ditanyakan. Dan ketika data ditunjukkan, dibuka begitu saja data. Dibaca, dibuka, dibaca, tapi tidak dijelaskan Bapak Ibu. Itu membuktikan dia tidak mampu. Ya, tapi dia memaksakan diri untuk berdiskusi supaya kelihatan mampu. Yang penting dia paham Alkitab untuk bertanya. Dia pakai ayat Alkitab untuk bertanya supaya kelihatan hebat dari pihak seberang Bapak Ibu. Ketika melihat idolanya, ketika melihat bahwa orang yang ditunggu-tunggu untuk menghina kekristenan. Nah, jadi dapat support, dapat dukungan ketika membahas Alkitab. Tetapi begitu Al-Quran ditanyakan, imannya ditanyakan, dibuka begitu saja, habis itu tidak dia jelaskan. Asal-asalan dia jawab. Kenapa begitu? Karena tidak mampu, saudaraku. Tidak mampu. Supaya kelihatan hebat, maka dia harus utaati Alkitab. Matius sekian, nomor sekian. Luar biasa saudaraku ya. Luar biasa. Kita berdoa Bapak Ibu supaya di Indonesia terjadi kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan turun di Indonesia. Hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Banyak orang bertobat menerima Yeshua HaMasyiah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar benar-benar selamat. Agar pasti selamat. Bukan selamat mudah-mudahan. Bukan selamat moga-moga. Tetapi benar-benar selamat. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama, hanya di dalam nama Yesus. Ya, hanya di dalam nama Yesus HaMasyiah di bawah kolong langit ini, bukan di bawah kolong langit Israel, bukan di bawah kolong langit Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat tadi Bapak Ibu, dia begitu mantap ketika menanyakan Alkitab. Kritis sekali dia terhadap Alkitab. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh
pisau ya, mata pisau, dia abaikan. Tidak dijawab sama sekali. Hanya cengar-cengir merokok. Cengar-cengir merokok, Bapak Ibu. Habis itu ketawa, hehehe, ketawa. Biar kelihatan pinter. Biar kelihatan hebat. Padahal on, saudaraku, ya. Benar-benar on. Ini luar biasa, saudara. Jadi tugas kita apa, Bang Pendi? Tugas kita, Bapak Ibu, mendoakan para apologet supaya diberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan. Sehingga ketika berhadapan dengan para polemikus, jawabannya itu begitu tajam, setajam pisau silet, Bapak Ibu. Nah, ya, begitu mantap. Karena tujuan kita itu bukan saja kepada lawan debat, tetapi oleh orang yang nonton, ratusan orang, bahkan lebih daripada 1.000 orang. Kalau Bang Edis TV, Bapak Ibu, sampai 30.000 orang yang nonton. Ini tujuan kita kepada penonton. Makanya kita doakan, kita dukung para apologet. Nah, begitu juga saya dan teman-teman yang lain seperti Bang JDP yang melakukan penginjilan di lapangan. Bapak Ibu doakan juga. Bapak Ibu dukung juga. Bapak Ibu support. Karena di media sosial digempur, di lapangan jemput bola, saudaraku. Karena hari-hari ini begitu enak penginjilan sebenarnya. Ya, kita tidak banyak tugas, Bapak Ibu. Tidak banyak PR yang kita lakukan. Tinggal apakah kita mau melayani, tinggal apakah kita mau bersaksi, tinggal apakah kita mau menjemput bola atau tidak mau, saudaraku. Ini. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat bangga menjadi orang Kristen. Lebih-lebih lagi saya dipilih Tuhan menjadi penginjil. Ya, menjadi penginjil, Bapak Ibu. Ini membuat saya sangat bangga sekali karena inilah pekerjaan yang sangat mulia. Karena apa yang kita lakukan ini bukan tugas yang diberikan oleh pendeta, gembala, gereja, sinode, organisasi. Tetapi perintah langsung. Amanat agung yang diperintahkan oleh Adonai Yesus HaMashiach. Maka inilah tugas yang sangat mulia. Makanya Bapak Ibu, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Saudara bersaksi, saudara ceritakan kabar baik, saudara beritakan Injil, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu, semampu saudara. Diterima, puji Tuhan, tidak diterima, ditolak, Bapak Ibu. Ya sudah, saudaraku, tugas kita sudah selesai menyampaikan, mengabarkan. Karena ini kabar baik, dibutuhkan oleh semua orang. Cuma orang-orang tertentu takut untuk menerima. Takut kenapa, Bang Pedi? Takut dikucilkan, takut dihina, takut diolok-olok, takut tidak diakui lagi oleh keluarga, takut terusir dari lingkungan. Tetapi kalau seseorang sudah merasakan jamahan Tuhan, Roh Kudus sudah menjamah hatinya, Roh Kudus sudah menjamah pikirannya, Roh Kudus sudah mengubah hidupnya, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi seseorang datang kepada Yesus. Dan tidak ada satupun yang ditakuti kalau Roh Kudus sudah bekerja. Makanya Bapak Ibu, saya sangat semangat sekali di dalam memberitakan Injil. Nah, besok Bapak Ibu, saya pergi ke Riau. Dan tanggal 20 nantinya dari Riau saya berangkat ke Medan, Nias, Banda Aceh, dan Takengon, Aceh Tengah. Bersama dengan Bang JDP. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafan Bapak Ibu. Agar lewat pelayanan kita, banyak orang dikuatkan. Banyak orang mengenal kabar baik. Mengenal Kristus. Mengenal HaMashiach. Mengenal keselamatan. Kepastian keselamatan yang kekal. Di dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Sehingga kita tidak nyemplung ke neraka. Sehingga kita tidak mendatangi neraka dulu. Kita tidak lewat apa yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, oke saudaraku. Terima kasih. Kiranya video ini bisa menjadi berkat, bisa memberikan, membuat kita, bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, dan bisa termotivasi kita. Ketika, oke, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.